Haleluya, puji Tuhan. Dengan bersyukur kepada Tuhan, menaikkan rasa ucapan terima kasih yang oleh karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan tetap menyertai kita sampai pada saat ini. Kiranya kita semua di dalam keadaan yang sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dalam renungan Sosanim, dan pada sore malam hari ini kita akan merenungkan, melihat bagaimana pertolongan Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Kita melihat bagaimana kuasa Tuhan selalu terbukti di dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Nah, dalam hal ini kita harus menyadari bahwa apa yang kita alami, apa yang kita nikmati saat ini semua karena Tuhan, dan merupakan sebuah cara Tuhan untuk membuktikan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan orang percaya. Dia tetap menyertai orang percaya dengan kuasanya. Untuk itu kita akan membuka Alkitab kita yang saya ambil di dalam 1 Tawarik pasal 29. Kita akan melihat ayatnya yang ke-11. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11 dikatakan firman Tuhan begini. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ayat 12, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Puji Tuhan. Ini Raja Daud, ya, pasca dia melibatkan umat Israel untuk mau diajak bekerja sama dalam mempersiapkan pembangunan Bait Suci. Dan Raja Daud menyadari bahwa tidak akan tersampaikan misi tersebut jika tidak melibatkan penyertaan Tuhan dan kerjasama daripada umat Israel itu sendiri. Dan ketika itu maka Raja Daud kemudian terus membangun hubungan dengan Allah, kemudian merefleksikan terhadap umat Israel tentang misi tersebut. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya Raja Daud mengungkapkan ayat yang barusan kita baca, menyadari bahwa Tuhanlah yang empunya kekuasaan yang tertinggi. Tuhanlah yang empunya kejayaan, kehormatan dan kemuliaan itu. Daud memberikan pesan-pesan terakhir, ya, kepada Salomo mengenai pembangunan Bait Suci itu. Supaya itu harus segera terjadi, harus segera terbangun. Raja Daud kemudian mengajak umat Israel untuk berpartisipasi di dalam pembangunan itu. Nah, dan ketika itu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, berjalan sesuai dengan apa yang Raja Daud inginkan, maka Raja Daud melihat ke dirinya bahwa itu bukan karena dia sebagai pemimpinnya, bukan karena dia
memiliki intelektual, bukan karena ia cerdas, dan bukan karena umat Israel itu sendiri, tetapi dia menyadari bahwa itu terjadi karena kekuasaan Tuhan. Itu terjadi karena kehebatan Tuhan. Terjadi karena kejayaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Jadi kuasa, kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Raja Daud dan juga kepada orang percaya kepada kekristenan masa kini sangatlah penting ya untuk membangkitkan semangat, membangkitkan niat kita, membangkitkan semangat kerja keras untuk melibatkan diri di dalam pembangunan tubuh Kristus melalui pelayanan yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Kuasa yang besar dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk melakukan sesuatu berdasarkan kekuatan tadi, berdasarkan kuasa itu. Kuasa itu dapat berbicara tentang keahlian, dapat berbicara tentang sumber daya, dan yang terlebih besar, yang terlebih penting adalah otoritas. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa kehidupan kekristenan berasal dari Allah melalui Roh. Dengan pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, dia mati, dia bangkit, dia hidup, dia bangkit, kemudian memberikan kemenangan dan membangkitkan semangat itu. Tuhan memberikan kuasa ini kepada setiap orang percaya. Allah adalah sumber tertinggi daripada kekuasaan. Segala kuasa datangnya dari Dia, dari Allah satu-satunya. Dan hanya tergantung kepada Allah, kepada Tuhan, kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, termasuk kesuksesan, keberhasilan, kalau kita tidak menggantungkan hidup kita, tidak pernah menyadari bahwa hidup kita dalam kontrol kekuasaan Tuhan, maka tidak mungkin dan jangan berharap untuk kita mencapai kepada sebuah keberhasilan dalam perjalanan hidup kita. Jadi semua itu dalam kendali kekuasaan Tuhan jika kita mau menyadarinya. Dan itu sebabnya Raja Daud menyadari hal itu. Dia kemudian menaikkan puji-pujian, dia menaikkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Di dalam ungkapan-ungkapan itu, tidak ada yang dapat dia banggakan dan tidak membanggakan siapapun. Tetapi dia hanya menyadari semua karena kekuatan Tuhan, semua karena kemasyuran Tuhan, semua karena kejayaan Tuhan, semua karena keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Itu yang terjadi. Dan inilah hendaknya yang harus melekat di dalam diri kekristenan kita, dalam iman kita kepada Tuhan. Jadi seperti itu. Dari berbagai bagian dalam perjanjian lama menceritakan tentang Allah memberi kuasa kepada orang-orang yang lemah. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Itu cerita Alkitab. Begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan, yang mengungkapkan Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lemah, kepada yang tidak berdaya dan sebagainya. Itu yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam Yesaya pasalnya yang ke-40 contohnya kita melihat di sana. Yesaya 40.
Kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-29. Yesaya 40 ayat 29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dia Allah yang memberi kekuatan kepada yang lemah dan membangkitkan semangat kepada yang tidak berdaya. Nah, cerita-cerita di dalam firman Allah dalam perjanjian lama sering kita menjumpai bahwa ketika Tuhan berperan, Tuhan memberikan kuasanya. Dan kuasa itu adalah kuasa yang mendatangkan keuntungan dua pihak, bukan hanya satu pihak. Karena kekuatan itu, kuasa yang diberikan Tuhan, sudah saya jelaskan di awal tadi, kuasa di sana dapat berbicara tentang kekuatan, menambah kekuatan. Kita diberikan kekuatan untuk melakukan segala sesuatu, melakukan pekerjaan, melakukan pelayanan. Tetapi kuasa itu juga dapat berbicara tentang kita diberikan keahlian. Diberikan keahlian untuk membangun sebuah konsep, untuk membangun sebuah pekerjaan, untuk membangun sebuah pelayanan. Dan juga menyangkut sumber daya. Kita diberikan, ditambahkan pengetahuan kita tentang di sekitar kita, tentang apa saja pengetahuan itu. Pengetahuan alam, pengetahuan kehidupan sosial, pengetahuan tentang kebenaran firman Allah. Pengetahuan di segala bidang yang dapat menunjang produktivitas kita, yang dapat menunjang kehidupan kita sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan secara jasmani. Kita diberikan kuasa dapat berbicara tentang sumber daya, keahlian, dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita syukuri, itu yang harus kita bangga dengan memiliki Tuhan Allah yang memiliki kekuatan, kuasa yang tertinggi. Mazmur pasal 68 mengajarkan bahwa Allah memberi kuasa kepada umatnya. Ayat yang ke-35, Allah adalah sumber dahsyat dari dalam tempat kudusnya Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Nah, ini dalam Mazmur. Jadi Allah yang memberikan semua kekuatan-kekuatan itu, mengaruniakan kekuasaan dan sebagainya. Tinggal bagaimana cara kita merefleksikan di dalam perjalanan hidup kita, mengaplikasikan dalam perjalanan iman kita. Dan semua itu kembali bergantung kepada Allah. Nah, ini yang harus kita perlu sadari, jemaat Tuhan, bahwa tidak sia-sia kita harus bangga memiliki Allah yang kita kenal dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bangga mengenal Allah yang memberikan apapun yang kita butuhkan. Dia memberikan kekuatan, dia memberikan kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita membaca bahwa Allah memberi kuasa juga kepada raja-raja. Kepada raja-raja yang berkenan kepada Allah, dia memberikan kuasa. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-10, dan para nabi, ya. Jadi bukan kuasa kepada raja tetapi kepada nabi, kepada imam, ya, sebagai pelayan-pelayan. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Ya. Mika pasal 3 ayat 8. Jadi kuasa yang tak terbatas tercurah dalam kehidupan umat Allah, tercurah dalam kehidupan saudara dan saya, jemaat Tuhan, tercurah dalam kehidupan kekristenan kita.
Itu sebabnya tidak ada ruginya kalau kita mau setia kepada Tuhan. Tidak ada ruginya. Bukan untuk mendatangkan kerugian bagi diri kita, tetapi justru mendatangkan keuntungan yang besar. Mendatangkan kebanggaan yang luar biasa. Kalau kita mau tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya, orang yang mau setia. Nah itu sebabnya, saudara, akan dikontrol, akan diawasi, tetapi juga akan diberikan apa yang Tuhan janjikan itu. Dia akan memberikan kuasa, dia akan memberikan kekuatan yang luar biasa untuk menunjang produktivitas kita, menunjang aktivitas kita, menunjang pelayanan kita terutama. Dan kiranya nama Tuhan yang diberkati, nama Tuhan yang dipuji. Kuasa yang dimiliki kekristenan kita, kuasa yang dimiliki oleh orang percaya, kemampuan untuk melakukan sesuatu, melakukan kegiatan-kegiatan berasal dari Tuhan. Sekali lagi, berasal dari Tuhan, bukan dari kita, tetapi dari Tuhan. Itu yang harus kita sadari. Jangan pernah menyombongkan diri. Jangan pernah engkau menganggap engkau paling pintar. Jangan pernah engkau menganggap engkau paling bisa. Engkau paling memiliki keahlian dan kemampuan kekuatan itu. Sadari bahwa semua itu terjadi dalam hidup kita karena Tuhan. Karena Allah yang berkemurahan, Allah yang beranugerah itu memberikannya kepada saudara dan saya. Karena kita sudah masuk di dalam lingkungannya. Ketika kita menerima Yesus Kristus, kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, kemudian kita mulai mengalami pemulihan, mengalami pertobatan, di sanalah Allah mulai mengontrol hidup saudara dan saya. Kuasa dari Allah bagi orang Kristen menguatkan, bukan hanya secara fisik, tetapi dia menguatkan hati, menguatkan batin kita. Firman Allah berkata, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Efesus 3 ayat 16. Kita tidak berkecil hati karena meskipun manusia lahiriah kita semakin merosot, namun manusia batinia semakin dibaharui dari sehari ke sehari. 2 Korintus 4 ayat 16. Jadi kita lihat peran kekuatan kuasa itu sangat luar biasa dalam kehidupan kekristenan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia-Mu, firman-Mu yang sudah datang kepada kami. Tuhan berkati kami jemaat Tuhan, berkati kami sekalian yang ada, memberikan kekuatan dan kesehatan, dan kami kiranya mau tetap setia di dalam Engkau. Kami memuji kebesaran-Mu, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan Sosanim kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dan tetap semangat. Haleluya.
ada